Budaya. Perkenalkan, nama saya Pepi Absari. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian salah satu jenis kesenian tradisional berupa tari Bedoyo Ketawang yang berasal dari Jawa Tengah. Penugasan ini bertujuan untuk memenuhi penilaian mata kuliah pengkajian kesenian tradisional yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Soekardjoalyo SSM Hum. Selamat menyaksikan. Definisi dan asal-usul tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian yang mempunyai nilai keramat. Tari Bedoyo Ketawang termasuk ke dalam jenis tari pusaka Keraton Surakarta. Tarian ini juga disebut dengan tari Bedoyo Nowosongo. Tari Bedoyo Ketawang menjadi keramat karena adanya mitos dan kepercayaan tentang pencipta tari klasik tersebut. Menurut kitab Odo Prodongo, pencipta tari Bedoyo Ketawang adalah Sultan Agung. Beliau ialah raja pertama Kerajaan Mataram, bersama dengan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Jenis-jenis tari Bedoyo dan syarat-syarat menarikannya. Jenis-jenis dari tari Bedoyo sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu tari Bedoyo Nowosongo. Tarian ini dikhususkan untuk keraton. Biasanya digunakan dalam penyambutan kedatangan raja-raja atau orang-orang yang agung. Yang kedua, ada Bedoyo Nawaretna. Tarian Bedoyo Nawaretna ini digunakan untuk di luar keraton. Yang ketiga, ada Bedoyo Pengantin Jagat. Tarian ini digunakan di saat adanya acara duta budaya. Kemudian ada Bedoyo Tampah. Tarian ini digunakan untuk pemujaan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dan biasanya diiringi dengan kirap Dewi Sri dari proses panen hingga yang terakhir memasukkannya ke lumbung. Lalu untuk syarat-syarat dari terpilihnya menjadi penari tari Bedoyo sendiri, yang pertama harus gadis atau perempuan, yang kedua harus dibawa ke pantai untuk disucikan, yang ketiga penari itu harus berpuasa sehari sebelum melakukan tarian, dan yang keempat penari-penari itu harus ditarikan oleh 9 orang, dan yang terakhir para penari itu harus suci dari haid. Busana yang digunakan dan iringan musik tari Bedoyo. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kanjeng Raden Aryo Wangsit Satyo Nagroho dan Bapak Kanjeng Raja Tumenggung Supanggat Suryo Widegdo, yaitu di Keraton Amartabumi Sekatul, Desa Boja, Kendal, Jawa Tengah. Kita juga kiblatnya awalnya dulu ya menggunakan tradisi Bedoyo umum lah, pakai cengkorongan, pakai apa-apa. Kemudian kita mencoba mencari rasa sendirilah. Kalau pewarnaan, kalau ungu itu kan sebenarnya kalau orang bilang warna janda ungu. Warna apa tuh sini? Di warna ungu maknanya apa tuh? Apa ya? Nah, ayo. Warna ungu kan warna keagungan. Jadi warna ungu warna keagungan. Jadi kalau kita main-main tata lampu, baju itu ungu. Dunia guyonan loh, kok ungu diwarnai warna janda? Karena janda itu kan orang yang sudah mikirnya sudah ke tingkat tinggi. Bener, Pak. Itu kalau panjenengan menyebutkan ungu itu warna agung. Keagungan nih. Kalau Dalam pertunjukannya, busana yang digunakan penari dalam tari Bedoyo Ketawang adalah busana yang berwarna ungu yang digunakan oleh para pengantin perempuan Jawa, yaitu dodot ageng atau biasa disebut basahan. Pada bagian rambut menggunakan gelung bokor mengkurap, yaitu gelungan yang ukurannya lebih besar dari gelungan gaya Yogyakarta. Untuk aksesoris perhiasan yang digunakan diantaranya adalah centung, garuda mungkur, sisir jeram seajar, cunduk mentul, dan tiba dodo atau rangkaian bunga yang dikenakan pada gelungan yang memanjang hingga dada bagian kanan. Pada pertunjukannya, tari Bedoyo Ketawang diiringi oleh iringan musik gending ketawang gede dengan nada pelok. Instrumen yang digunakan diantaranya adalah kedok, kenong, gong, kendang, dan kemanak.
Dalam tari Bedoyo Ketawang ini dibagi menjadi 3 babak adegan. Di tengah tarian nada gending berganti menjadi selendro selama 2 kali. Setelah itu nada gending kembali lagi ke nada pelok hingga tarian berakhir. Simbol dari 9 penari Bedoyo Ketawang. Dalam mitologi Jawa, 9 penari Bedoyo Ketawang menggambarkan 9 arah mata angin yang dikuasai oleh 9 dewa yang disebut dengan Nomo Songo. Dalam tari Bedoyo Ketawang ini, para penari memiliki simbolnya masing-masing. Penari pertama disebut Batak yang disimbolkan sebagai pikiran dan jiwa. Penari kedua disebut Endel Ajeg yang disimbolkan sebagai keinginan hati atau nafsu. Penari ketiga disebut Endel Weton yang disimbolkan sebagai tungkai kanan. Penari keempat disebut Apit Ngarep yang disimbolkan sebagai lengan kanan. Penari kelima disebut Apit Buri yang disimbolkan sebagai lengan kiri. Penari keenam disebut Apit Menek yang disimbolkan sebagai tungkai kiri. Penari ketujuh disebut Golo yang disimbolkan sebagai badan. Penari kedelapan disebut Dodo yang disimbolkan sebagai badan. Dan yang terakhir penari kesembilan disebut Buncit yang disimbolkan sebagai organ seksual. Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan. Salah satunya merupakan tarian. Setiap tari pasti memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Tentu saja keunikan dari tari Bedoyo Ketawang adalah tarian yang dianggap sakral dan ditarikan di keraton. Penarinya pun harus memenuhi kriteria tertentu. Jika penari itu melanggar aturan, konon nanti saat menari akan mendapat celaka. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya menjaga serta melestarikan kesenian tradisional agar tidak tergeser oleh kesenian modern. Monggo sadaya nguri-uri kabudayaan Jawi kanthi tansah setiti. Matur suwun.